ada gembala dengan ada domba. Jadi di sini domba ada 5, gembala 1. Nanti ibu mau yang mana yang jadi gembala nah itu. Berdiri. Nenek mulai patah leher. Siapa yang jadi gembala? Siapa yang mau? Kalau soal mau kami yang tunjuk. Mau jadi gembala ada tanya. Yang mau jadi gembala. Yang mau jadi gembala. Yang cita-cita jadi pendeta siapa di sini? Kris. Kalau di sini soal ada yang enam orang itu mau jadi apa? Jadi guru di sana Pak. Neneng jadi Ini gembala. jadi gembala. Neneng di depan, berdiri di depan. Tutup mata dulu. Berbaris silang-siling. Jangan malu. Ini Nenek lihat memang dongkung muka, dongkung nama, dongkung tangan. Kalau ada pakai gelang, lihat memang sah. makanya ini tanda-tanda merah. Setamu Desri ada pakai lipstick kan? Iya. Sudah nenek lihat. Betul. Sudah hafal. Betul. Setahu dongkung nama. Memang sudah. Nah, sekarang yang jadi domba-domba nanti kalau kakak neneng pegang atau raba salah satu dari yang domba-domba yang di depan, Pegang misalnya nenek sampai ke pegang begini. pegang begini atau begini, nanti dia akan bersuara seperti kambing. Domba. Kalau bahasa kita bilang domba. Kita di sini bilang kambing. Bisa tak? Bisa bersuara ke kambing kosong. Coba. Bukan yang dulu, bukan yang dulu. Yang ini yang jadi domba-domba. Coba. Minggu Rabu ceria. Tuhan itu kan gembala. Jadi kalau misalnya adik-adik semua sonde ikut, nanti Tuhan son kenal sama kita tadi. Jadi hanya kenal satu, Alvaro. Karena hanya Alvaro semungkin yang ikut Rabu ceria. Yang lain Tuhan son kenal karena son ikut. Jadi harus rajin ikut Rabu ceria. Sudah. Sekarang kita masuk di firman. Semua harus duduk tenang-tenang karena kakak Melan mau bagi renungan. Salam teman-teman. Saya akan bercerita tentang firman Tuhan dan saya akan memilih perikopnya untuk bercerita. Perikopnya adalah Tuhan tempat perlindungan. Teman-teman, jika kita ada tantangan dan kita berlindung pada Tuhan, kita tidak akan apa-apa karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Seperti ada soal matematika yang sulit, kita harus bertanya kepada guru untuk menjelaskan. Ini saja cerita singkatan dari saya tentang firman Tuhan. Dan renungan tambahan ini saya berikan kepada kakak mahasiswa. Salam. Yang ikut Rabu ceria dari sekolah minggu pasti suka kenal kakak nama toh? Ingat, kalau son ingat nanti ikut pisoe. Jalan-jalan. Jadi hari ini kita belajar dari kitab mana? Kitab Sa. Kitab Sa. Kitab apa? Pasal berapa? Depung perikop. Biasanya kalau tugas banyak berlindung bersama.
Di ayatnya yang terakhir, Daud bilang, Tuhan sayang kepada orang yang tulus hati. Kita belajar sedikit dari tulus hati. Biasanya kalau ada tugas banyak kok, kawan tanya, bilang ini dia pun cara kerja kermana. Kira-kira bantu dia kosong. Bantu. Betul. Yakin? Yakin. Sebentar kakak tanya ibu dong. Iya. Kalau kedapatan ada yang son kasih tahu dia pun kawan kermana. Ikut pisau Iya. Ikut pisau nanti siapa yang sekolah di sini. Jadi hari ini kita belajar untuk menolong teman, juga harus menolong dengan tulus hati. Jangan hari ini kita tolong, besok dia minta pasetan dulu. Iya toh? Iya. Kalau kawan minta tolong jangan bilang 2 tambah 2 sama dengan 4. Jangan. Kisah dia pun cara, bukan langsung dia pun hasil. Nanti dia harap gampang kok besok dia tulus jadi kita pilih. Iya. Jadi Tuhan sayang orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati itu dia tolong dia pun kawan, itu dia tolong dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Setengah hati itu misalnya nanti dia pun kawan kebeli kasih dia apa-apa baru dia harus tolong dia pun kawan. Biar kawan son beli kasih katong apa-apa juga, katong harus tolong dia. Dia itu kita pun kawan. Biar dia dari kelas lain, apalagi kelas 2, kelas 3, kalau minta tolong di kakak kelas yang 4, 5, 6, nah harus tolong dengan sepenuh hati. Karena kalau kita tolong dengan sepenuh hati, maka Tuhan sayang kita. Jadi di saat kita berlindung di Tuhan, Tuhan bilang, oh ini anak yang nama ini dari kelas ini, dia terlalu baik dengan dia pun kawan dong. Nah Tuhan adalah tempat perlindungan juga. Ada lewat orang-orang di sekitar kita seperti guru-guru. Jadi seperti tadi kakak Melan bilang, kalau soal sontau tanya ibu ini ke mana? Jangan son tanya kok. Nanti besok ibu tanya PR mana? Ibu beta sontau, son boleh begitu. Tuhan tempat perlindungan, Tuhan menyediakan banyak orang di sekitar kita untuk kita bisa bertanya dan tahu seperti guru-guru di sini. Jadi kalau ibu guru kasih soal, jangan mengeluh. Kalau mengeluh itu nanti sudah selesaikan itu soal. Jadi besok kasih PR kita mengeluh lah. Kalau ibu guru kasih soal, tahu yang mana langsung kerja. Kalau som tahu cari ibu guru. Ibu, beta som tahu atau cari kawan yang lain. Kawan beta som tahu ini dia cara kerja kerman. Itu yang namanya berlindung. Sebelum datang sekolah, juga harus berlindung di Tuhan dengan apa? Berdoa. Semua biasa datang berdoa. Berdoa. Makan. Berdoa. Setelah makan, simpan piring. Sambil berdoa. Anak sekolah ke mana ini? Ya, jadi kita berlindung di Tuhan itu lewat doa, lewat menyanyi, lewat baca firman Tuhan, dan berlindung di Tuhan juga. Contohnya seperti tadi ibu bilang, ada guru-guru, ada kawan-kawan. Kalau sontanya nanti tersesat, jadi besok ibu tanya PR kerja belum ibu, berarti kena hukuman karena sontanya. Kalau tanya berarti tahu dan kerja, jadi besok ada tugas lagi, son perlu takut. Karena nanti katong bisa tanya di kawan, bisa tanya di ibu guru. Ada yang baca cerita. Ini hari firman berikut tentang apa? Jangan lihat Alkitab. Tuhan tempat perlindungan. Oke. Kita belajar tadi dari kitab apa? Mazmur. Nah, kalau Mazmur dia pun tokoh utama itu siapa? Daud. Jadi hari ini ibadah penutupan uskup kita belajar dari tokoh